Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan pelaksanaan hukuman mati jilid 3 akan dilakukan setelah Lebaran di Nusa Kambangan. Prasetyo memastikan mereka yang akan dihukum mati merupakan terpidana narkotika. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perang melawan pengedar obat-obatan terlarang. Namun berapa jumlah narapidana yang akan dieksekusi belum diputuskan. Kita sedang pikirkan untuk kapan kita sedang laksanakan, ya. Pertimbangannya apa Pak kalau untuk menunggu hari itu pertimbangannya? Apanya? Ya kembali kita harus melakukan koordinasi lagi kan. Koordinasi apa lagi Pak? Ya dengan ya di lapangan kan kita harus siapkan. Regu tembaknya seperti apa, kesiapan mereka. Kalau WNA ada berapa Pak? Satu ya Pak. Kita tunggu putusan PK yang diajukan oleh Friday. Rencana eksekusi terpidana mati gembong narkoba gelombang 3 menuai protes. Ketua Setara Institut, Hendardi, menilai rencana eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana narkoba merupakan cara pragmatis pemerintah dalam mengatasi kejahatan narkoba di Indonesia. Ia memandang pilihan menghukum dan mengeksekusi mati adalah logika pembalasan yang tidak akan menimbulkan efek jera dan mengatasi masalah narkoba. Sementara Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melihat jumlah terpidana mati tahun 2016 masih tinggi. Menurut Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Ediono, jumlah terpidana mati per Juni 2016 sebanyak 16 orang. Sementara jumlah terpidana mati yang divonis pada 2015 sebanyak 26 orang. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa hukuman mati tidak membuat jera para pelaku. Sebab pada pertengahan tahun saja jumlah terpidananya sudah lebih dari separuh jumlah terpidana mati tahun lalu. Sedangkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menilai pemerintah memerlukan roadmap penegakan hukum yang jelas. Jimli mengatakan pemerintah tak bisa selamanya berharap pada hukuman mati untuk menekan tindak kejahatan. Ini termasuk dalam penanganan tindak pidana narkotika. Sebab jumlah kasus kejahatan narkotika tetap meningkat pasca adanya eksekusi mati gelombang pertama dan kedua pada 2015. Lantas jika memang dinilai tidak menimbulkan efek jera atau melanggar konstitusi, kebijakan apa yang ampuh untuk menekan kasus peredaran narkoba di Indonesia? Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Polemik eksekusi mati, itulah topik dialog kita pagi ini, dan untuk membahasnya di studio telah hadir Direktur Eksekutif dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Supriyadi Widodo Ediono, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk ikut bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan kita tayangkan bersama. Saya langsung ke Mas Supri. Mas, kalau kita bicara dengan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung sebetulnya, bahwa eksekusi mati terhadap kebanyakan kasus narkoba. Nah, itu akan segera dilaksanakan setelah Lebaran. Ini udah setelah Lebaran nih saat ini. Bisa sampai Desember juga. Bisa sampai Desember juga. Anda setuju dengan itu? Pada prinsip kami tidak sepakat dengan eksekusi mati. Pada prinsip? Iya. Artinya apa? Alasan prinsipnya apa? Pertama memang tidak ada efek yang begitu menyenangkan sebelum, bukan efek menyenangkan, tapi tidak ada efek yang luar biasa terhadap apa yang diinginkan oleh pemerintah, dalam hal ini daya kejut, darurat kejahatan, dan efek jerahnya juga tidak begitu tinggi sebenarnya. Tidak begitu tinggi artinya ada sebetulnya dampaknya. Setiap pidana ada efek jerah, tapi efek jerah eksekusi mati dia tidak sebanding atau tidak lebih baik daripada efek jerah hukuman terberat lainnya. Misalnya hukuman seumur hidup tanpa remisi dan grasi. Jadi dalam banyak studi, efek jerah yang tertinggi sebenarnya pada hukuman penjara tanpa remisi dan grasi ini, ketimbang eksekusi mati. Ketimbang eksekusi mati. Iya. Ini hasil studinya siapa ini? Banyak. Amerika sendiri sudah sebagai negara nomor 1 yang mempraktekkan hukuman mati sebenarnya. Mereka cukup banyak studi-studi yang menurut kita perlu kita pelajari. Tapi Amerika sendiri sebagai negara bagiannya masih menerapkan itu. Dan terbukti tidak ada efek jerahnya. Sehingga mereka akhirnya mempelajari banyak lebih jauh tentang apa efek dari eksekusi mati terkait dengan daya kejut, efek jerah, dan pemberantasan kejahatan. Itu dari efek jerahnya? Iya. Dari sisi itu saja yang menjadi prinsip alasan mengapa eksekusi mati ini Anda tidak sepakat dengan itu, ada hal lain sebetulnya? Ada juga tren global dan isu tentang hak asasi manusia di dunia yang semakin banyak negara yang makin mengurangi hukuman mati dan melakukan moratorium secara politik terhadap hukuman mati. Jadi fase 2015-2016 fase yang mundur sebenarnya dari Indonesia setelah hampir
3 tahun melakukan moratorium secara politik. Oke, Mas Supi, sebetulnya kalau kita bicara soal efek jera, harapan saya gitu ya, ketika orang dihukum itu dia akan berubah. Gitu kan ya. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus narkoba itu ketika mereka dihukum dia menjadi bandar dari dalam penjara itu kan sesuatu yang sebetulnya harapan efek jera itu juga tidak terjadi sama sekali. Itu 2 hal berbeda karena mungkin ada masalah dalam sistem lapas kita yang membuat orang tidak terjadi rehabilitasi. Jadi bukan karena dia tapi karena sistem negara dalam lapas membuat tak terjadi rehabilitasi. Anda menyalahkan ketika bandar narkoba di dalam penjara menjadi bandar kembali? Iya, karena kesalahan akses sistem yang luar biasa terhadap akses komunikasi dan lain sebagainya. Harusnya mereka ditempatkan dalam penjara-penjara yang maksimum karena pemerintah tahu mereka adalah bandar-bandar kelas kakap. Iya, nggak, artinya kan gini, pemenjaraan itu, sekarang sistemnya bukannya pemenjaraan ya, pemasyarakatan kalau saya tidak salah. Apapun lah istilahnya, tetap mereka itu dikurung di sana, itu tidak mengubah tabiat mereka. Itu pertanyaannya. Artinya tidak ada efek jera sama sekali. Bahkan yang dilakukan oleh mereka adalah mencari peluang, mencari celah dari sistem yang memang kurang bagus itu. Tapi kalau kita lihat dari semua data terpidana mati kan tidak semuanya seperti itu. Hanya bagian kecil dari daftar itu. Dan menurut saya ini kasus khusus ya. Yang terjadi itu adalah kasus yang sangat spesifik. Bukankah dengan kekhususan itu dampaknya juga luar biasa? Maaf kalau saya misalkan menurut pernyataan dari BNN banyak kita dengarkan bahwa per hari itu paling tidak ada 30 sampai 40 orang meninggal karena narkoba. Ya, saya tidak akan mengomentari data tapi situasi drugs di Asia, khususnya Indonesia, Singapura, Malaysia, tidak akan efektif dengan menggunakan hukuman mati. Karena terlalu banyak drugs, bahan-bahan ilegal yang tersedia di Indonesia dan Asia. Sehingga saya pikir eksekusi mati tidak begitu punya relevansi dengan itu. Tidak begitu relevan. Sebetulnya kan eksekusi mati itu bukan hanya soal kasus narkoba, banyak juga terpidana mati kasus yang pembunuhan berencana. Yang paling besar justru adalah pembunuhan berencana kalau daftar eksekusi di Indonesia. Pembunuhan berencana. Terus ada satu kejahatan baru juga yang sekarang dimasukkan ke dalam extraordinary. Kasus kekerasan, perkosaan segala macam. Iya. Nah, itu juga akan dimasukkan juga ke sana dan sudah banyak yang dijadikan terpidana mati sebetulnya. Belum. Karena itu kan baru. Jadi yang paling banyak memang nomor 1 pembunuhan berencana, 2 adalah narkotika, ada juga teroris dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi paling banyak adalah narkotika dan pembunuhan berencana. Mas Supi, kita angkat satu telepon dulu dari warga di Jakarta, Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Berita 1. Selamat pagi, silakan Pak. Begini, kalau masalah eksekusi mati ini saya sangat setuju sekali. Sangat setuju eksekusi mati atau sangat setuju dengan tidak eksekusi? Tidak, sangat setuju dengan eksekusi mati, terutama dengan narkoba ini yang sudah menghancurkan generasi muda bangsa ini. Sangat setuju sekali. Cuma dari pemerintah ini terlalu lama itu jangka waktunya. Sampai 10 tahun, ada yang sampai 15 tahun baru dieksekusi. Bahkan sekarang masih tertunda-tunda kan? Kalau bisa adopsi hukum dari Malaysia itu 3 tahun, mereka setelah divonis 3 tahun langsung dieksekusi. Ya kan? Karena narkoba ini kalau kita tidak istilahnya pakai sistem eksekusi mati, tidak ada efek jera itu. Baik. Itu saja Pak Rudi. Begitu aja. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih banyak Pak Rudi. Saya juga setuju kalau eksekusi mati itu jangan lama-lama karena kalau sampai 10 tahun itu udah double. Sudah penyiksaan. Sudah penyiksaan itu sudah hukumannya sudah jadi 2 kali ya. Tapi sebaiknya moratorium juga. Moratorium juga. Tapi kan kalau kita melihat ini kan sebetulnya pernah diuji materi juga di MK dan keputusan MK bahwa itu tidak melanggar konstitusi sebetulnya. Sebetulnya di MK juga perdebatan juga cukup keras. Artinya walaupun ada 3 dissenting opinion yang walaupun ada dissenting putusannya adalah hukuman mati tidak melanggar konstitusi dan itu final dan mengikat. Dan itu memberikan pertimbangan yang baik juga bahwa juga semangat MK itu adalah moratorium sebenarnya. Jadi MK justru membatasi praktek-praktek ke depan. Memang karena diuji adalah konstitusi berbasis HAM yang juga menurut MK HAM-nya juga ada dibatasi untuk hukuman mati. Tapi sebenarnya pertimbangan yang di dalam MK itu adalah mendorong negara kita untuk semakin lama semakin sedikit menggunakan. Saya tidak melihat ada pernyataan itu. Kalau saya melihat dalam pertimbangan-pertimbangannya. Dalam pertimbangannya. Dan itu banyak dikutip juga. Saya kira sebetulnya pertimbangannya adalah memang dalam memberikan hukuman mati itu harus hati-hati.
Harus sangat hati-hati. Dalam konteks itu, hati-hati itu harus kita maknai oleh pertama adalah fair trial yang cukup tinggi, yang baik, akses pengacara yang luar biasa, kemudian ada juga grasi dan PK yang tidak boleh dipersempit. Jadi semua aspek-aspek fair trial itu juga harus digunakan sebagai sangat besar dalam kasus-kasus peradilan hukum mati. Dan itu yang kita lihat dalam catatan kita dalam 2015 banyak kasus-kasus yang terpidana mati itu fair trialnya juga agak bermasalah. Oh ya, contohnya? Ada beberapa kasus yang kemarin sudah dieksekusi, itu kasus pembunuhan berencana yang melibatkan remaja, yang kita lihat hampir rata-rata mereka ini tidak punya akses advokat di tingkat penyidikan. Padahal kita tahu dalam proses eksekusi terpidana mati, hukuman-hukuman itu harusnya di tingkat penyidikan dia butuh akses bantuan hukum yang luar biasa. Artinya Anda menilai bahwa kalau misalkan mereka tidak sanggup, mestinya kan negara yang menyediakan. Ya. Itu tidak disediakan. Saya pikir tidak semua punya dapat advokat, apalagi advokat yang berkompeten. Itu dari satu kasus pembunuhan berencana itu. Dan di internasional juga selain efek jerah, masalah fair trial. Ya, artinya gini, kalau kita melihat bahwa dia sudah mendapatkan fair trial, sudah mendapatkan akses pengacaranya, mendapatkan akses yang luar biasa, PK diberikan berulang kali. Anda setuju bahwa itu dilakukan? Masih ada hukuman yang lebih baik. Apa itu? Penjara seumur hidup tanpa remisi dan grasi. Dan ini yang lebih efektif menurut saya. Itu yang belum pernah dilakukan artinya di Indonesia? Atau sudah pernah? Ada beberapa kasus terpidana mati kan tidak dieksekusi. Apakah itu memberikan? Karena grasi mereka sebagian kecil diterima dan memang pemerintah tidak melakukan eksekusi atas mereka. Karena kita tahu transparansi eksekusi dan pertimbangan kan tidak pernah terbuka oleh pemerintah. Artinya eksekusi vonis seperti itu belum pernah dilakukan di Indonesia. Dan kalau belum pernah juga belum bisa dikatakan bahwa itu akan lebih berhasil sebetulnya. Dari 120, saya yakin 120 yang dimasukkan dalam penjara, yang sekarang ini berada, itu sebagian besar sudah bisa direhabilitasi. Tapi jangan dipungkiri banyak juga residivis sebetulnya. Hanya sebagai kecil dari itu. Dan kita tidak punya data residivis sebenarnya. Mas Supi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana.